Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadala man syaa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Al-qail fi muhkami kitabih, inna iddatish syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena manusia terbaik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Dan marilah kita wujudkan ketakwaan ini dengan senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi menyampaikan dalam Bidayatul Hidayah bahwa ada 4 hal tujuan diciptakannya lisan oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama, lisan diciptakan untuk memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah mereka yang banyak berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud dari hadis tersebut adalah berzikir kepada Allah di berbagai macam kesempatan, seperti usai salat, tidur, bangun dari tidur, setiap makan dan juga saat istirahat. Yang kedua, tujuan lisan diciptakan adalah untuk membaca Al-Quran. Hal ini penting untuk dapat menuntun kita ke jalan agama Allah. Membaca Al-Quran juga memberikan kita begitu banyak pahala, meskipun kita tidak memahami kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Memperbanyak membaca Al-Quran juga akan memberikan kita syafaat kelak nanti di hari kiamat. Yang ketiga, tujuan diciptakan lisan adalah memberi petunjuk bagi makhluk Allah mengenai agama yang benar yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yakni agama Islam. Dan yang keempat, tujuan lisan diciptakan untuk menyampaikan kebutuhan agama dan dunia kita, dalam arti belajar dan melakukan suatu keduniaan untuk memenuhi persyaratan peribadatan kita kepadanya, termasuk soal keduniaan. Kita bekerja untuk memperoleh bekal makan sebagai sarana agar kuat dalam beribadah. Jika lisan tidak digunakan untuk selain 4 hal tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali diam. Sebab jika lisan tidak digunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka hal tersebut merupakan bentuk kufur atas nikmat Allah. Oleh karena itu, marilah kita gunakan lisan sesuai dengan tujuannya, atau lebih baik diam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berkatalah dengan hal-hal baik.
Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak sekali-kali seorang manusia berbicara sepatah kata pun kecuali di sampingnya terdapat raqib dan atid. Artinya, jika bukan hal baik yang disampaikan, lebih baik diam, tidak malah mengatakan hal-hal yang buruk, sebab ada dua malaikat yang selalu siap siaga mencatat segala perbuatan kita. Jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man somata naja, siapa yang diam maka dia selamat. Syekh Al-Alim Al-Allama Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani menjelaskan hadis tersebut bahwa diam dari bicara, tidak berbicara memang tidak memberikan pahala terhadap orang tersebut, akan tetapi dia dapat selamat dari siksa Allah. Oleh karena itu, mari kita upayakan untuk tidak terlalu banyak berbicara dalam konteks kekinian. Kita tidak perlu banyak mengunggah status di media sosial, sebab Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anaknya bahwa jika berbicara merupakan bagian dari perak, maka diam adalah emas. Artinya, jika berbicara dalam ketaatan kepada Allah adalah perak, maka diam dari maksiat kepada Allah adalah bagian dari emas. Jamaah Jumat sekalian, dalam kitab yang lain, Syarah Marakil Ubudiyah ala Matni Bidayatil Hidayah, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa diam mengandung 7.000 kebaikan yang terangkum dalam 7 kalimat berikut. Diam adalah ibadah tanpa usaha, perhiasan tanpa permata, kemuliaan tanpa raja, benteng tanpa penjaga, tidak butuh alasan manusia memperoleh kemuliaan malaikat katibin, dan yang terakhir adalah tirai aib-aibnya. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan kita, jaga jemari-jemari tangan dan lisan kita untuk menjalankan 4 hal yang tadi telah dijabarkan. Jika tidak, maka tahan lisan, tahan berbicara kita untuk tidak berbicara, dan jemari kita dari mengunggah hal-hal buruk di media sosial dengan diam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim.